Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sogifah dari kelas 1E absen 26 dengan NIM 21425200015. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Baiklah, hal yang pertama dibahas adalah hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Lalu yang kedua ada perusahaan multinasional, dan yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan internasional. Hambatan dalam bisnis internasional. Bisnis internasional pasti memiliki hambatan, baik dari hambatan dalam negara tersebut ataupun dari luar negara tersebut. Hambatan dapat berupa tindakan yang mampu memberikan pengaruh serta membatasi distribusi produk secara bebas dan luas. Dalam hal ini, hambatan bisnis internasional dibagi menjadi dua, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Selain dari dua hambatan ini, kebijakan perusahaan juga mampu menjadi hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, pembatasan jumlah impor. Pembatasan serta kebijakan impor suatu negara dapat mempengaruhi dan menghambat masuknya suatu barang ke dalam negara, dikarenakan setiap negara berusaha mempertahankan produk hasil produksi sendiri. Jadi di sini maksudnya negara itu pasti menomorsatukan produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Seperti contohnya kalau di Indonesia itu beras. Nah, kita di sini bisa memproduksi beras sendiri. Akhirnya dalam impor kita meminimalisir impor beras yang kita lakukan. Lalu yang kedua yaitu pungutan biasa ekspor dan impor yang terlalu tinggi. Setiap negara memiliki biaya pengenaan bea cukai yang berbeda tarifnya. Masing-masing negara tersebut memiliki produk lokal tersendiri. Hal itu mengakibatkan semua negara berusaha mempertahankan produk dalam negeri tersebut dengan cara meningkatkan harga bea cukai yang dikenakan. Hal ini dapat menghambat proses perdagangan internasional. Jadi seperti pada poin pertama tadi, jadi negara tersebut lebih menomorsatukan produknya sendiri. Nah, jalan yang dilakukan apa? Yaitu dengan meningkatkan biaya bea cukainya. Akhirnya kita ketika impor itu biaya bea cukainya terlalu tinggi hingga kita akhirnya memilih produk kita sendiri. Lalu yang ketiga yaitu perizinan yang berbelit-belit. Setiap negara memiliki peraturan perizinan yang berbeda tentang perdagangan internasional. Karena perbedaan inilah mengakibatkan perizinan berbelit-belit dan menghambat proses bisnis internasional. Jadi, suatu negara A dengan negara B, proses perizinannya itu berbeda. Hal ini akan menghambat. Kenapa? Dikarenakan kita harus mengurus dulu nih perizinan dari negara A terlebih dahulu. Kalau sudah, kita harus mengurus lagi ke negara berikutnya, begitu seterusnya ke banyak negara. Hal itu akan menghambat proses bisnis internasional. Lalu yang keempat yaitu perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang ini dapat menghambat terjadinya bisnis internasional. Kenapa? Dikarenakan setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda. Misal contohnya di Amerika menggunakan dolar, sementara Indonesia menggunakan rupiah. Hal ini dapat menghambat atau mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Selain nilainya yang berbeda, jadi nanti ketika dolar dirupiahkan itu berapa, rupiah didolarkan itu berapa, itu kan nominalnya berbeda nilainya. Selain itu juga setiap orang itu belum tentu mau dibayar dengan satu mata uang. Misalnya orang Amerika belum tentu mau dibayar dengan rupiah. Begitupun juga orang Indonesia belum tentu mau dibayar dengan dolar. Hal ini akan menghambat terjadinya proses bisnis internasional. Lalu yang kelima yaitu keamanan negara importir. Keamanan negara importir maksudnya yaitu semakin aman keadaan suatu negara, maka semakin mendorong perdagangan untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional ke negara tersebut. Nah, hal ini kurs menjadi tolak ukur nilai suatu bisnis internasional. Hal itu dapat memicu terjadinya aliran perdagangan. Kurs mata uang asing itu selalu berubah-ubah. Nah, hal itu membuat para pelaku ekspor impor mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual suatu produk. Dikarenakan nilai kursnya ini selalu berubah-ubah, akhirnya kita sulit untuk menentukan harga jual produk yang telah kita beli.
Kesulitan ini mengakibatkan ketidakseimbangan harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Karena harga yang tidak pasti naik turun itu akan mengakibatkan dari penjual ini kesulitan menentukan harga jualnya. Lalu yang keenam yaitu perbedaan bahasa antar negara. Perbedaan bahasa yang digunakan di setiap negara pengekspor dan pengimpor ini mampu menghambat terjadinya bisnis internasional. Dikarenakan poin yang pertama, tidak setiap orang yang melakukan bisnis internasional itu menguasai semua bahasa asing. Itu akan semakin menghambat. Lalu contohnya seperti kita Indonesia dengan Cina. Nah, Indonesia ini kalau seandainya paham dengan bahasa Cina, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika dari Indonesia ini tidak paham dari bahasa Cina, begitu dengan Cina tidak paham dengan Indonesia, ini akan mengakibatkan kesulitan dalam kita melakukan bisnis internasional. Dikarenakan itu, kedua belah pihak ini harus saling memahami. Seperti contohnya kita bisa membawa penerjemah. Akhirnya bisnis tetap bisa berjalan dan kita saling memaklumi bahwa kita mengalami kendala dalam bahasa. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Di dalam perusahaan multinasional kita akan membahas 6 hal. Yang pertama yaitu pengertian, lalu yang kedua tujuan, yang ketiga adalah dampak buruk, yang keempat adalah manfaat, yang kelima kelebihan, dan yang keenam adalah kekurangan. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Dengan mendirikan banyak unit produksi di negara lain, diharapkan dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk sehingga sampai di tangan konsumen dengan harga yang lebih terjangkau dan murah. Perusahaan multinasional yang tersebar di negara atau kawasan asalnya adalah perusahaan dengan struktur organisasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap manajer memiliki keputusannya sendiri-sendiri, seperti menjawab peluang yang ada tanpa harus pergi ke kantor pusat. Jadi contohnya misalnya di Indonesia ada perusahaan besar yang menjadi kantor pusat, setelah itu membuka cabang di negara-negara lain. Nah, kalau di negara tersebut ada peluang atau kendala, maka dari negara tersebut tidak perlu pergi ke kantor pusat yang ada di Indonesia, karena setiap negara itu kondisinya berbeda sehingga keputusan yang diambil pun juga berbeda. Tujuan utama perusahaan multinasional yaitu karena adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi. Secara khusus, tujuan perusahaan multinasional dapat diuraikan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu raw material shaker, merupakan yaitu mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Dengan perusahaan multinasional, ini akan mempermudah suatu perusahaan untuk mendapatkan bahan mentah yang akan diolah atau diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu market seeker, merupakan memperoleh pangsa atau mangsa baru di negara lain. Dikarenakan setiap negara memiliki potensinya masing-masing sehingga jangkauan pasarnya itu menjadi lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu cost minimization seeker, yakni mencapai efisiensi biaya. Karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Dikarenakan setiap negara tersebut memproduksi di negara itu sendiri, akhirnya biaya-biaya yang semisal kayak biaya perjalanan, biaya lain-lain itu jadi lebih minimalisir. Akhirnya timbullah biaya produksi yang lebih rendah. Lalu yang keempat yaitu risk minimization seeker adalah salah satu perusahaan yang dapat menurunkan resiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Kenapa? Dikarenakan setiap lokasi perusahaan itu kan berbeda, ada di negara A, negara B, dan seterusnya. Akhirnya lokasinya lebih luas dan itu lebih menurunkan resiko penjualannya karena target pasarnya sudah berbeda dan lebih luas lagi. Lalu yang kelima yaitu profit maximization trade-off with cost minimization, yaitu perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara. Lalu, yang keenam yaitu fund seeker yang ada dalam manajemen finance, merupakan perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan
dengan meminjam ke bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan timbal balik yang semaksimal mungkin. Jadi di sini seperti dikarenakan uang yang dipinjam bank, kita yang meminjam uang di bank itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin, akhirnya bank dapat memiliki peluang untuk meminjamkan lebih banyak lagi. Lalu yang ketujuh yaitu penguatan struktur perusahaan dengan cara melayani pasar luar negeri. Perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya. Lalu yang kedelapan, perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan mereka di negara lain. Karena setiap negara itu berbeda, hal apapun itu berbeda, akhirnya pengetahuan yang didapat oleh perusahaan tersebut akhirnya bermacam-macam dan lebih banyak lagi. Berikutnya yaitu manfaat perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu adanya kesempatan di banyak negara yang berbeda, sekaligus dapat mengumpulkan uang dari operasi di seluruh dunia. Karena pasar kita banyak berada di negara yang berbeda, akhirnya uang atau profit yang dihasilkan itu jauh lebih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu menambah devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. Dengan ekspor sama saja kita sudah menambah pendapatan dari negara kita tersendiri. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Yang keempat, memodernisir industri dan mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja yang baru. Yang keenam, memperoleh keuntungan dengan memproduksi di negara yang paling efektif. Dan yang terakhir yaitu mempunyai akses mendapatkan bahan baku dan sumber daya alam yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan domestik. Karena kita ruang lingkupnya lebih luas, akhirnya kita mendapatkan bahan baku itu lebih mudah lagi. Lalu berikutnya ada dampak buruk perusahaan multinasional. Yang pertama, depresiasi yang ada dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak. Hal ini dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi suatu negara, karena pajak merupakan pendapatan nomor satu dari suatu negara. Ketika perusahaan melakukan manipulasi data agar pajaknya menurun, maka otomatis pendapatan suatu negara juga akan semakin menurun. Lalu yang kedua, kehadiran produk-produk dari perusahaan multinasional dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Semakin beraneka ragam produk yang ada, maka masyarakat cenderung lebih suka berbelanja. Lalu yang ketiga, dapat merupakan ancaman bagi kekuasaan negara tuan rumah. Karena ketika ada produk impor yang masuk dengan begitu banyak, otomatis produk lokal lama-kelamaan akan tergeser. Lalu yang keempat, dapat memicu persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan lokal. Seperti poin ketiga tadi, ketika banyak sekali produk-produk impor masuk ke suatu negara, maka dari produk lokal sendiri akan persaingannya menjadi lebih ketat lagi. Lalu yang kelima, dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah setempat. Yang keenam, membatasi transfer pengetahuan dan teknologi pada negara-negara berkembang. Dan yang ketujuh, terkadang dapat mengeksploitasi kondisi negara dan sumber daya alam dan meninggalkan negara tuan rumah ketika sumber daya yang dibutuhkan telah habis. Jadi biasanya para perusahaan ini datang tidak hanya untuk memasarkan produknya, tetapi mencari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Ketika hal itu dibiarkan terus-menerus, maka otomatis sumber daya alam yang ada dalam negara tersebut semakin hari semakin habis dan itu dapat memicu kerusakan alam. Berikutnya ada kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, menambah devisa negara. Perusahaan multinasional membuat setiap perusahaan membuka cabang di berbagai tempat. Hal ini memberikan keuntungan bagi negara, yaitu berupa devisa negara. Devisa negara akan terus meningkat karena adanya penanaman modal yang dilakukan perusahaan multinasional dan juga termasuk pajak yang diterima oleh suatu negara. Yang kedua, mendukung modernisasi. Suatu negara maju yang masuk ke dalam negara berkembang menyebabkan negara tersebut mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat bersifat politik maupun ekonomi. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Devisa yang dimiliki
Didirikannya anak perusahaan multinasional mampu membuka lapangan pekerjaan lokal untuk masyarakat sekitar. Adanya perusahaan multinasional ini, maka pengangguran suatu negara akan semakin berkurang. Karena kan lapangan pekerjaan ini dapat bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda di setiap negara, terutama pada kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan juga pakan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat harus memiliki finansial yang cukup. Dengan bekerja pada perusahaan multinasional, maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan ini, maka masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu setelah itu ada kekurangan perusahaan multinasional. Kekurangan yang pertama yaitu mematikan perusahaan lokal. Karena banyaknya perusahaan baru yang datang, maka otomatis perusahaan lokal otomatis lama-kelamaan akan bergantian tidak mampu mengikuti perusahaan yang baru tersebut. Yang kedua yaitu melakukan ekspor dengan dibukanya perusahaan internasional, maka biasanya ada pihak-pihak yang mengutamakan tanpa memikirkan dari SDM yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal yang ketiga menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan perusahaan multinasional, maka otomatis sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut akan dieksploitasi lebih, akan dimanfaatkan secara terus-menerus, dan hal ini dapat mengakibatkan hal yang keempat memberikan dampak pada lingkup sosial budaya. Dengan adanya orang-orang asing yang masuk ke negara, otomatis budaya-budaya yang ada dalam negara tersebut terbawa ke negara kita. Masyarakat ini lama-kelamaan akan mengerti atau diberikan dengan budaya orang biasa. Yang kelima yaitu memandang rendah pekerja lokal. Biasanya perusahaan asing itu lebih mengutamakan pekerja dari negara tersebut sendiri. Nah, dari para masyarakat lokal ini biasanya dianggap rendah atau dianggap kurang mampu untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Penerapan biaya bea cukai atas barang dari luar negeri bertujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga memperoleh pendapatan negara. Tarif digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu biaya ekspor, merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut ke negara lain. Jadi semisal Indonesia mau ekspor ke Amerika, maka itu terkena biaya ekspor. Lalu yang kedua yaitu biaya transit, merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhir dari barang tersebut adalah negara lain. Jadi di sini maksudnya cuma seperti transit berhenti saja, setelah itu lanjut lagi ke negara lain. Lalu yang ketiga yaitu biaya impor, merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang masuk dengan kesenaraya suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Jadi ini merupakan kebalikan dari ekspor. Kalau ekspor kita yang mengeluarkan barang, kalau impor kita yang menerima barang. Lalu berikutnya yaitu kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota impor, maka akan mengakibatkan jumlah barang di pasar turun, harga menjadi naik, dan produksi dalam negeri meningkat, serta nilai impor menjadi meningkat. Beberapa jenis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu
absolut merupakan kebijakan yang ditetapkan sepihak oleh negara pengimpor. Yang kedua yaitu bilateral, merupakan kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama antara negara pengimpor dan negara pengekspor. Lalu yang ketiga yaitu tarif kuota, merupakan gabungan antara tarif dan kuota. Untuk sejumlah tertentu, barang diizinkan masuk atau impor dengan tarif tertentu. Tambahan impor masih diizinkan tetapi dengan tarif yang lebih tinggi. Lalu yang keempat yaitu mixing kuota, merupakan pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dengan produksi bahan akhir. Pembatasan ini digunakan untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Lalu yang ketiga yaitu larangan ekspor impor. Kebijakan larangan ekspor impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Lalu yang keempat yaitu subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi barang dalam negeri. Subsidi diberi berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, dan keringanan pajak. Lalu yang kelima yaitu premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dengan memberikan tambahan biaya atau dana pada produsen dalam negeri yang telah berhasil menyelesaikan produksi tersebut. Yang keenam, Asia Dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen dan jual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan ini dilakukan hanya sementara. Harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil menguasai pasar. Jadi ini seperti strategi marketing. Lalu yang terakhir yaitu devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat dari devaluasi yakni yang pertama, harga barang impor menjadi mahal, dan yang kedua, harga barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasar luar negeri. Akhirnya, para masyarakat lebih cenderung untuk mengonsumsi barang dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf.